Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang menyatakan standarnya nih. Di dalam perkotaan, pelayanan dasar air, pelayanan dasar kebutuhan rumah tangga seperti pasokan gas, kemudian untuk pembuangan sampah, lalu untuk pendidikan, lalu untuk kesehatan, tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan. Sudah saatnya kami merasa perlu ada apapun namanya badan yang mengurusin perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional. Perkotaan tidak. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang... Jadi maksud Bapak harus ada menteri perkotaan. Terus tugasnya wali kota apa dong? Sekalian aja gitu kan, ada menteri kelurahan, menteri rumah tangga. Jangan lupa menteri pengendali air juga harus ada. Biar nanti kalau hujan itu tidak ada air yang bakal mengalir ke tetangga. Karena semuanya diparkir. Dan jangan lupa harus ada menteri yang ngatur KTP udara. Ya biar lengkap gitu. Jadi sempurna. Halo orang-orang kampung, jangan mau kalau disogok sama sembako ya. Dapur ngebul cuman 3 hari. Blangsaknya kita 4 tahun 7 bulan. Pilih Anies Baswedan. Tanpa sembako, tapi untuk kemajuan hidup kita bersama. Oke, salam perubahan. Mantap. Halo orang-orang kampung, jangan mau kalau disogok sama... Halo, izin setik bang, saya asli orang kampung, tapi nggak ada sedikit pun kami disogok sembako. Malah orang-orang kayak Anda ini yang disogok sembako. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini, saya doakan selalu dalam keadaan sehat, amin. Oke, kali ini kita akan menikmati komentar-komentar dari netizen ya, spesial nih khusus untuk Pak Anies ya. Oke, tadi ada pendukung Pak Anies yang mengatakan bahwa orang-orang kampung jangan mau ya disogok pakai sembako. Dalam arti ya itu hanya ada di Pak Anies ya. Itu tidak disogok pakai apapun ya, pakai sembako dan segala macam ya. Dan mungkin abang ini tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu ya, bahwa di awal-awal saat Pak Anies setelah selesai masa periode kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, lalu nggak lama dia dideklarasi sebagai capres dari Partai Nasdem oleh Pak Surya Paloh. Dan setelah itu ya Pak Anies banyak melakukan kampanye, curi star kampanye ya. Dan itu ada jejak digital guys ya, video-video yang beredar di mana ketika emak-emak atau orang-orang yang mengikuti acara Pak Anies itu akan mendapatkan door prize guys ya. Dikasih door prize ya, nggak tahu mungkin ada sembako atau duit, intinya mendapatkan oleh-oleh atau door prize ya. Nah ini ironis sekali kalau misalnya ada pendukung dari Pak Anies yang mengatakan jangan mau disogok pakai sembako, sedangkan awal-awal saat Pak Anies kampanye itu kan ada door prize-nya ya. Ayolah bang ya, jangan menata kata ya, pandai menata kata, pandai mengolah kata, jangan bersilat lidah ya. Tinggal akui saja, berikan pencerahan politik yang baik kepada masyarakat ya. Jangan mengendorse Pak Anies, Anda mengatakan sesuatu yang justru itu Pak Anies lakukan ya. Oke teman-teman, saya belum bisa berkomentar panjang lebar ya, karena nanti seperti biasa
Di akhir-akhir video saya akan memberikan komentar saya. Mari kita nikmati ya, nikmati dengan santai sambil minum kopi, relax, kita dengarkan suara-suara dari netizen ya. Channel ini khusus untuk mendengarkan, mereaksi suara-suara dari akar rumput guys ya. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung gas. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Dan rumput berstandar FIFA ini, nah, Pak, saya sering kumpulin teman-teman tanya, ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini? Karena spesifik dari Boyolali, Bang. Boyolali. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Persatuan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guys, minimal ya, minimal ya. Seorang calon pemimpin di Republik ini guys ya, paling tidak dia menghafal dasar negara ya, Pancasila dengan baik ya. Itu sudah ada, itu luar kepala guys ya. Tetapi ironi banget ya, ada seorang calon pemimpin Pancasila saja ya, dia tidak menyebut urutannya dengan benar guys ya. Ini aduh apa-apaan guys ya, sangat-sangat memalukan. Oke, kita lanjut. Sepengalaman saya mengikuti pilkada. Iya, terus kayak politik identitas, ayat dan mayat. Mari ngono golongane HTI, sing senengane takbir demo. Sopo sing gak ngerti. Wong mari ngono dadi gubernur janji-janjine yo ngibul tok. Wong yo iki wong raja ngibul ya wong iki. Malah saiki nyalokno presiden. Yo ngomong haji diundang raja Arab. Aduh. Wong sing percaya ambek Anies wis wong sing bodoh. Goblok. Wong raja ngibul, pinter ngomong, lamis, cangkeman ngene kok iso dicalonno presiden ambek brewok. Untuk persatuan, Anies Presiden 2024. Setiap kali kamu ngomong untuk perubahan dan setiap kali kamu ngomong perubahan untuk persatuan, Anies 2024 jadi presiden. Tapi setiap kali kita tanya perubahan apa? Ketika perubahan membuat persatuan, emang selama ini kurang bersatu apa kita, bro? Terus mau kamu rubah apanya? Yang ianya konsep kamu itu kita udah tebak, perubahan untuk perpecahan. Dan Anies 2024 tidak bakal 80% pendukung Jokowi untuk Ganjar Pranowo. Anda harus ingat itu. Indonesia membutuhkan presiden baru yang benar-benar berani melakukan perubahan, bukan sekedar retorika politik saat kampanye. Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto adalah calon presiden yang di-endorse ya sama Jokowi. Boleh jadi apabila di antara keduanya terpilih, ya nggak akan ada perubahan karena terutama Ganjar tentu akan melanjutkan grand design politik dan ekonominya Jokowi, apalagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tentu akan semakin kuat di 3 periode kepemimpinannya. Bagaimana jika Prabowo yang menang? Ya boleh jadi juga nggak akan ada perubahan, karena kalau kita lihat tokoh-tokoh politik di antara dua kubu ini sebenarnya ya sama-sama melakukan sebuah
kesepakatan politik yang kita nggak tahu ya, yang boleh jadi akan sama saja situasinya. Entah apabila Gerindra maupun partai-partai yang berkoalisi dengan Gerindra itu nantinya benar-benar punya keberanian untuk melakukan perubahan, yang tentunya juga untuk kepentingan partai politiknya ya. Apakah nanti PDIP akan bersama dengan mereka juga di pemerintahan mereka? Ya kalau sama juga ya kita lihat saja, nggak akan jauh-jauh beda. Ya, di antara ketiga capres yang ada saat ini, baru Anies Baswedan yang kelihatannya berbeda, dan memang kebetulan dia dari luar circle yang di-endorse oleh Jokowi ya. Kita tahu posisi Anies Baswedan kalau kita ingat ke belakang ya selalu dihadap-hadapkan dengan Jokowi. Apakah Anies benar-benar akan membawa perubahan? Apakah gagasan-gagasan perubahan yang dilontarkan setiap kampanye itu akan benar-benar terwujud apabila Anies jadi presiden? Nah, tentunya kita harus juga melihat partai politik yang ada yang menyokong Anies. Ada PKS, ada Partai Demokrat yang pernah berkuasa di zaman SBY, dan juga ada Partai Nasdem yang juga punya kepentingan yang kuat sekali di dalam politik maupun ekonomi yang ada di Indonesia tentunya. Nah, ini yang perlu kita kritisi juga, apakah Anies Baswedan benar-benar akan melakukan perubahan atau hanya retorika politik saja, yang ujung-ujungnya nanti perubahan yang ada hanya perubahan kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat, hanya berpihak kepada oligarki dan juga kroni-kroni partainya ya. Nah, kalau melihat apabila ketiga figur capres ini tidak membawa perubahan, apakah Indonesia butuh capres lain lagi yang akan benar-benar melakukan perubahan? Jika ada ya, apakah mungkin ada ya? Kita nggak bisa menyebut siapa ya. Nah, mungkin adanya atau tidak aja itu mungkin sebuah pertanyaan yang butuh jawaban yang cukup lama mencarinya ya. Belum ke siapakah orang yang benar-benar melakukan perubahan, tetapi adakah orang yang akan benar-benar melakukan perubahan terhadap Indonesia? Apabila memang tidak ada tokoh yang benar-benar bisa membawa perubahan, melakukan perubahan, bukan hanya berkoar-koar tentang perubahan, ya berarti pemilu 2024 nanti ya nggak akan berdampak apa-apa terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Mungkin yang terjadi hanya akan ada perputaran kekuasaan di antara partai politik dan koalisi-koalisinya. Karena demokrasi di Indonesia cuma merupakan kong kali kong partai politik ya, untuk bersaing mencari kekuasaan dan berbagi kekuasaan, bahkan terhadap partai yang sebelumnya bersaing. Rakyat, emang gue pikirin. Lah terus kalau emang menginginkan sebuah sistem negara yang lebih baik lagi, silakan abang sampaikan ya. Semua negara punya kelebihan dan kekurangan sistemnya masing-masing ya. Entah itu mau sistem demokrasi, sistem komunis dan sebagainya, semuanya punya kelebihan dan kelemahan. Oke, lalu kemudian emangnya apa sih yang mau diubah-ubah atau dirubah ya? Kita hanya membutuhkan untuk melanjutkan ya. Kalau memang perubahan ya, perubahan yang saya rasa tidak terlalu signifikan ya. Kita tinggal melanjutkan semua pembangunan yang sudah ada, diteruskan ya, agar negara kita ini lebih cepat lagi proses pembangunannya ya. Kalau diubah lagi ya sama seperti kita ibaratnya ngisi bensin ya, mulai dari nol. Oke, kita lanjut. No Arab Yaman takbir. Apa salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul Anies itu jadi bahan
lecehan, bulian. Soalnya apa? Lucu banget. Makanya kalau nggak ada Anies di tahun ini, pada khususnya tahun politik, sepi kalau nggak ada Anies. Lucunya apa? Perkataannya, bohongnya, kerjanya yang nggak beres, itu lucu. Kalau bagi saya tuh lucu gitu. Contohnya Pak Dahlan Iskan loh, di prank. Ada Barcelona, ada Juventus, ada Real Madrid. Itu ternyata itu pertandingan di JIS itu ada Barcelona, Juventus, Real Madrid. Nggak taunya goib. Ya, sampai sekarang mana buktinya? Ah, itu yang lucu. Emang lucu gitu. Orang tua lu udah bohongin. Pak Dahlan Iskan tuh orang tua lu. Yang umurnya ya kalau orang Jawa bilang sudah makan asam garam banyak gitu. Masih dibohongin gitu loh. Nah itu lucu. Makanya kalau nggak ada Anies tuh nggak rame. Betul. Nggak rame. Satu. Kedua, banyak banget ya pokoknya lah. Saya tuh terhibur juga, diberi pelajaran, diberi pendidikan sama Anies. Memang iya juga, saya harus sabar dan ketawa juga. Kita emang harus sabar. Pendidikan Anies itu yang luar biasa, mengajarkan untuk bersabar memang. Ya, contohnya kita harus sabar tuh bagaimana. Nama jalan di Kebayoran Lama, tempat dekat saya, itu diganti. Harus sabar memang. Waring, sungai yang bau, yang hitam, itu ditutup. Kita harus sabar, itu pelajaran kita, pengalaman kita. Jangan dilupakan. Bansos beras dari tahun 2000 terbongkar 2023. Itu itu pelajaran untuk kita sabar. Itu dari Kang Mas Anies juga. Kita pelajari, kita bersabar gitu. Formula E yang 560 raib, kita juga harus sabar. Yang jalan rusak, yang dibikin sumur resapan, taunya meresap anggaran, itu kita juga harus sabar. Memang lucu, menggelikan, dan kita ambil hikmahnya. Hikmahnya adalah apa? Kita memang harus lebih bersabar. Begitu loh Mas Bro semuanya, Bu Bro, Mas Bro, Mbak Bro. Kita memang dikasih pendidikan yang luar biasa dari Mas Anies itu. Banyak deh pokoknya ya. DP 0% yang nggak sukses, yang nggak selesai. Itu juga kita berbalik. Jangan kita emosi, jangan. Kadang-kadang saya juga emosi. Kita harus sabar memang. DP 0% yang nggak sukses, nggak selesai. Terus tugu-tugu bambu itu yang nggak ada gunanya. Itu juga mengajarkan kita supaya bersabar. Ngecat genteng yang nggak ada gunanya, itu juga kita harus bersabar. Pokoknya nggak ada Anies nggak rame deh pokoknya. Ya, salam waras, tetap sehat, sobat-sobatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada Pak Anies, nggak rame guys ya. Saya sepakat ya, karena harus ada yang mungkin dijadikan hiburan, dijadikan lawakan ya. Karena Pak Anies ini sebenarnya mempunyai bakat komedi yang bagus ya.
untuk khususnya dalam dunia politik guys ya. Jadi dalam dunia politik kalau mungkin bisa saya gelari raja lawak, raja komedi, itu menurut saya Pak Anies is the best, sangat keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, silahkan kumpulkan semua partai, mau 10, 20, 30, rangkum semua dalam koalisi Anda. Kami mendukung Bapak Anies Baswedan, tidak gentar sedikit pun menghadapi Anda. Silahkan kalian endorse nama-nama lain, kandidat-kandidat yang lain. Anies tidak perlu Bapak endorse. Kami tidak iri, kami tidak sakit hati. Karena bagi kami, endorse Pak Anies adalah datang dari rakyat. Dan ingat, hanya benda mati yang di-endorse, hanya barang jualan yang di-endorse yang tidak laris, kemudian di-endorse untuk menaikkan daya jualnya. Yang di-endorse itu adalah parfum, skincare. Pak Anies adalah putra terbaik bangsa yang tidak perlu Anda endorse. Namanya sudah melekat di hati masyarakat Indonesia. Silakan pakai lembaga-lembaga survei untuk menempatkan Anies Baswedan paling bawah. Silakan, tapi secara logik, jika kalian menganggap Anies Baswedan lemah, kenapa serangan yang begitu masif bertubi-tubi tak henti-hentinya kalian layangkan kepada Anies Baswedan, membuat adrenalin kami sebagai pendukung Pak Anies semakin membara. Ingat, Anies Baswedan 2024. Amin ya rabbal alamin. Mantap, berarti secara tidak langsung ini promosi buat Pak Anies karena bisa dilihat Jakarta seperti apa. Ya bisa dilihat kadrun. Sekarang Jakarta setelah diambil alih Pak Heru itu loh, kembali bagus. Kembali ke program-program yang kemarin itu dirancang Pak Jokowi dan Pak Ahok. Normalisasi sungai mulai dilakukan lagi. Pembersihan sungai-sungai Ciliwung itu juga mulai dilakukan lagi. Sekarang mulai tertata, mulai bagus lagi. Aspal-aspal yang kemarin dirusak sama Wan Abut itu sekarang sudah kembali diperbaiki. Sumur resapan itu nggak guna, sekarang sudah disingkirkan. Mau bukti apa lagi yang lain? Kamu itu ya, sebetulnya saya tahu kamu bikin VT sampai berkali-kali tapi nggak saya gubris. Kenapa? Karena saya ingat kata-kata Pak Habibie. Lebih baik kita berdebat dengan 30 orang cerdas daripada kita berdebat dengan satu orang yang bodoh. Kalau kita berdebat dengan 30 orang yang cerdas, kita memberikan satu bukti dan fakta saja, maka mereka sudah akan bisa menerima dan memahami. Tapi kalau kita berdebat dengan kadrun bodoh, bin ngeyelan, diberi bukti 30 pun, diberi data dan fakta sebanyak apapun, dia tidak akan bisa mengerti dan tidak akan bisa menerima. Nah, mungkin kadrun satu ini termasuk kadrun yang jangan-jangan dia buta ya, tunanetra atau pura-pura buta, sehingga dia tidak tahu bagaimana kinerja Anies selama ini di Jakarta itu apa saja. Tidak ada yang bermanfaat, anfaedah, cuman bermanfaat buat golongannya. TGUPP yang menyerap banyak anggaran, lem aibon yang sampai miliaran. Saya heran sama kadrun-kadrun ini. Mereka itu sebetulnya punya otak apa enggak ya? Apa mereka itu memang sudah enggak waras, enggak bisa berpikir dengan logika? Heran saya. Jadi kalian jangan halu, jangan mimpi orang ini akan memimpin negeri Indonesia tercinta. Karena kami tidak akan membiarkan. Kalian tidak perlu bilang pemerintah menjegal. Kami sendiri yang akan melawannya supaya dia tidak akan menang. Apa jadinya kalau negeri ini dipimpin oleh seorang Anies? Kemarin saja baru naik haji aja bikin hoax. Dan kalian percaya, kenapa? Karena kalian, saya masih ingat ya, yang namanya operasi plastik Ratna Sarumpait aja, kalian bisa kejang-kejang percaya bahwa itu digebukin. Kalian nggak malu.
hanya keledai bodoh yang terjatuh di lubang yang sama. Nah sekarang foto editan katanya si Anies naik haji gara-gara diundang sama Raja Salman, kerajaan Arab Saudi. Awang dia aja berangkat lewat travel dream tour. Dia itu dan keluarganya itu bukan undangan resmi seperti ketika Pak Jokowi. Kalian tahu waktu Pak Jokowi dulu sampai dikawal tentara keamanan, kemudian diperbolehkan masuk Ka'bah. Ini Anies apa? Kalau cuma naik haji aja, kalian ada juga yang bilang kalau kami panik karena si Anies naik haji. Lah ngapain panik, tetanggaku aja banyak ini yang berangkat naik haji, ada juga yang sudah naik haji dan berkali-kali umroh. Kita malah ikut seneng, ngapain panik? Yang panik tuh kalian. Makanya saking paniknya pingin jagoannya menang, segala hoax, segala halusinasi kalian tampilkan. Dan herannya bikin editan foto amatiran. Kalau mau ngedit itu yang cerdas gitu loh, yang bagus biar orang bisa tertipu seperti kalian. Kalau kami enggak lah, kami tahu. Sekelas Musni Umar ya, yang katanya rektor aja bisa tertipu sama foto editan ya. Saya memang saya nggak habis pikir ya. Sekelas profesor, dokter, apapun pendidikan dan gelarnya, kalau sudah jadi kadrun kena virus Omikron auto on. Saya heran makanya saya nggak mau jadi kadrun. Ngapain? Kalau kalian mau hat-trick ya, kalah jagoan kalian untuk yang ketiga kali ya, kamu pilih aja si Anies itu. Tapi kamu jangan nyesel ya, mungkin nggak sampai ke KPU loh Anies. Nyatanya koalisinya sampai sekarang saja belum solid, masih gunjang-ganjing. Oke Drone, silahkan bikin video lagi. Emang gue pikirin orang OON tuh nggak perlu ditanggapin, apalagi udah OON ngayalan. Oh ya, satu lagi, kalian jangan bilang nanti ngelesnya gini lah, dulu Pak Jokowi kan diundang karena sebagai kepala negara, sedangkan Anies kan sebagai orang sipil. Nah makanya mikir, ngapain Raja Salman manggil Anies, apalagi kenal aja enggak. Dulu waktu dia nyegat Erdogan itu juga bukan siapa-siapa, cuma pengen salaman, kemudian ditinggalkan. Itu aja sudah jadi kalian halu, katanya bertemu dengan Erdogan, dipuja-puja, dihormati, diajak salaman, padahal itu yang nungguin tuh si Anies. Kemudian setelah salaman juga ditinggal gitu saja sama Erdogan. Erdogan nggak tahu siapa dia. Kalian terlalu banyak halu, terlalu banyak mimpi. Makanya kalau sebelum tidur tuh berdoa supaya tidur kalian nyenyak, bukan tidur sambil bayangin si Anies. Ya itu akibatnya jadi halu. Yang jelas gini Drone, terserah kamu mau muja-muja Anies, terserah kamu mau milih Anies, nggak ada urusan sama gue. Kalau gue lebih suka milih yang bukan antitesa Pak Jokowi. Berkali-kali saya bilang, kenapa? Karena saya ingin negeri ini makin maju, bukan mundur ke belakang. Nah kalau dipimpin sama si Wanabut ini mau jadi apa negeri ini? Oke Drone, selamat kejang-kejang. Waduh, selamat kejang-kejang guys. Kalau emak-emak udah bersuara ya mengerikan. Oke, kita lanjut. Sudah diketahui publik seluruh dunia bahwasanya keberangkatan haji Anies Baswedan yang dikatakan diundang Raja Salman adalah bohong, hoax. Tapi ada tapinya. Pendukung Anies sampai saat ini masih menyebarkan berita hoax tersebut bahwa berita itu adalah benar. Sampai-sampai dikatakannya di situ, kok iri orang Pak Anies berangkat haji diundang Raja Salman, karena hebatnya si Anies lah maka diundang Raja Salman.
Perkataan itu hampir semua buzzer Anies mengatakan seperti itu. Padahal berita tersebut adalah 100% sudah diakui bahwasanya itu adalah hoax dan sudah dapat barang buktinya. Seperti dia berjumpa dengan Raja Salman, sedangkan itu adalah gambar 2022 waktu Jokowi melaksanakan haji ke Mekah yang diundang Raja Salman dan dikawal bikin Raja Salman dan tentara-tentaranya. Maka itu diedit, digantikan badan Pak Jokowi, digantikan kepalanya dengan kepala si Anies. Yang lucunya di belakang Gibran ada dan guru ngajinya pun ada. Guru ngaji siapa? Si Pak Jokowi. Maka itu editan tersebut fakta jelas dan ditunjukkan yang asli. Yang asli yang ini, yang hoax ini. Dan nampaklah gambar tersebut. Hanya kepala Anies saja lah menempel di badan si Jokowi. Tapi badannya kurus. Kalau si Anies kan gemuk. Tapi pendukungnya sampai saat ini tetap berkoar-koar di seluruh medsos mengatakan Pak Anies adalah memang benar diundang. Ini sebenarnya apa sebenarnya pertanyaannya ini ya? Tak malu, tak tahu malu, atau putus surat syarat untuk menggembar-gemborkan kebenaran, padahal itu tipu. Aduh ya Allah, ini jemaah haji ini panggilan Allah. Labait ummal labait la syarika la labait, semata-mata lillahi ta'ala. Ngapa mesti dibawa-bawa nama Raja Salman? Dan Acem Anies sendiri pun berkampanye di Ka'bah. Di Ka'bah itu tanah suci itu adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, labait ummal labait. Tapi apa yang dilaksanakan oleh Anies menyimpang dari perbuatan Islam, dan panggilan haji tersebut dijadikannya bahan politik untuk menaikkan popularitas Anies. Nauzubillah. Nah, pada mingkem kan lo? Nih, lo lihat tuh gambar di atas. Hah? Lagi sama siapa tuh Pak Anies? Hah? Lihat tuh. Nyinyir aja kerjaan lo. Tuh, lo baca, lo lihat. Hah? Jangan suai mati lo. Kata gue pernah hoax kali. Gak pernah gue hoax-hoax. Lo lihat tuh. Ya kan? Barangannya kau ngomong. Lo lihat tuh. Keren gak tuh Pak Anies tuh? Nah, pada mingkem kan lo? Nih, lo lihat tuh gambar di atas. Jadi kalau Pak Anies berjabat tangan sama putra mahkota, itu menjadi syarat utama Pak Anies bisa terpilih jadi presiden gitu. Bersalaman dan berjabat tangan dengan semua orang itu bisa lah, itu hal biasa. Tidak perlu untuk disanjung-sanjungkan, diagung-agungkan. Saya jadi bingung lah ini. Pikiran pendukung Pak Anies ini gimana sih? Apa ya? Selalu mensanjung-sanjungkan dan selalu mengagung-agungkan sesuatu yang biasa-biasa aja. Emangnya ada jebinanya kalau Pak Anies bersalaman sama putra mahkota Arab Saudi, balik terus dilantik jadi presiden gitu? Kan enggak lah. Menjadi presiden itu dipilih oleh rakyat, ditentukan oleh rakyat. Ya enggak usah lah mensanjung-sanjungkan sesuatu yang bisa biasa saja. Hal bersalaman tangan dengan siapapun itu hal biasa. Ya, membangun silaturahmi itu hal yang perlu. Ya. Naik haji dipolitisasi. Bersalaman tangan sama putra mahkota dipolitisasi. Gimana sih? Jadi enggak usah lah mensanjung-sanjungkan sesuatu yang biasa-biasa. Ya menurut saya itu hal biasa, tidak perlu disanjung-sanjungkan.
Nggak perlu dibesar-besarkan, nggak perlu dipolitisasi. Biasa. Siapapun dia, kalaupun Pak Ganjar, Pak Prabowo bersalaman sama pembesar atau tokoh yang dihormati sekalipun di luar negeri, bukan jaminan ya, untuk dia bisa terpilih jadi presiden. Karena terpilih jadi presiden itu ditentukan dan dipilih oleh rakyat. Oke? Salam waras. Apanya yang dikerok Anies? Kau makin longor otakmu lama-lama. Percuma kau tinggal di ibu kota. Kami yang di kampung aja pun tahu. Jangan kau bodohi orang. Kalau kau bodoh, bodoh sendiri. Kalau kau longor, longor sendiri. Ingat. Ya? Mau apapun yang kau bikin kejelekan si Anies, kami akan bantah dimanapun berada. Oh, ingat itu, biawak. Pakai ini kalau ngomong, ini bukan dengkul. Kalau dengkul yang dipakai nggak akan maju Indonesia ini. Ini dipakai jernih. Berarti kau jangan-jangan kau ini suka porno juga kau ini, ya kan? Silakan, tapi jangan kembali berjeli-jeli orang dengan data yang tidak benar. Kalau benar, saya pun dukung. Saya nggak ada. Aku masyarakatnya pilih Pak Anies. Kenapa? Ngopi dulu bro, kopi dulu bro. Ngopi dulu bro. Lu mau pilih Anies kek, mau pilih siapa kek, itu terserah lu, hak lu. Bro, lu mau pilih tuh Anies, gue nggak peduli ya bro, ya. Lu mau peluk, lu mau bawa pulang ke rumah, itu terserah lu. Emang kenapa bro? Panas ya, lihat video aku. Lihat para komen-komen orang di bawah, semua Pak Jokowi bro, ya. Atau lu mau ikut naik haji, silakan. Yang diundang Raja Salman sekarang, ya, ngakunya diundang Raja Salman. Weh bro, itu hak lu. Mau pilih Anies ke, mau pilih siapa le, lu mau bungkus ke Aniesnya, ya, lu mau bawa pulang, mau jadi ke bantal guling, terserah lu, itu hak lu. Ngapain aku urus, ya? Kita bicara masalah Pak Jokowi, lu masuk nyelonong aja, nggak bilang salam, Aduh bro. Mikir bro, ya. Salam waras bro. Siap menangkan Anies. Yo nek sing milih kuwi sak lingkunganmu, sak RT-mu. Kuwi iso menang. Iki bakale sing milih wong sak Indonesia lho. Sabang sampai Merauke. Lah kowe kok wani ngomong ngono kuwi? Ora salah kowe ngomong ngono kuwi. Menang sebagai apa lagi? Sebagai komedian, apa sebagai ngibul, apa sebagai lelucon. Uang kok mendo, aja mendo teman-teman dadi wong. Indonesia ini luas, tak omongi. Banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Betul ya. Iya. Tadi kan katanya bukan iya, faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, memang masih banjir. Betul. Tenang toh, ada yang panik. Feeling seorang petani itu nggak salah bro, nggak salah. Saking paniknya itu ya, biarpun kalian bilang Pak Anies itu orang Yaman, kadrun lah, apalagi politik identitas, apa banyak pokoknya. Tapi semakin kalian ucapkan itu,
menandakan kepanikane sampean itu. Menandakan kepanikan. Orang baik, walaupun dibikin buruk dia tetap baik. Ngono, bro. Iya tenan, iya itu nggak percaya lagi nih. Orang kalau sudah busuk, itu kayak pepatah biasa itu yang biasa dikatakan ya. Bau busuk itu baru pun disimpan kayak apa, dipoles kayak apa saja, itu tetap baunya nanti kedapetan. Disimpan di mana aja, tetap berbau, bro. Namanya sudah bau busuk. Contoh aja ibaratkan kalau ini kayak ini pilihan presiden 2024. Ibaratkan ini ada uang 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah, uangnya baru mengkilat, kinyis baru dicetak di bank. Bagaimanapun juga isinya tetap 2.000. Sekarang suruh milih aja yang 100.000, uang 100.000 lecet tuh dikucek ya. Dikencingi lagi, dikasih tele ayam kayak tai sapi, ya, baunya busuk sekali ya. Ini uang 100.000 ditukar dengan uang 2.000. Kalau suruh milih yang mana sampean? Tetap milih itu ya 100.000, bro. Kalau orang sehat, kalau orang waras. Kenapa? Karena walaupun dikasih kotoran apapun juga itu nilainya tetap tinggi. Begitu juga Pak Anies Baswedan. Kalian seperti apa, keturunan apa yang bilang kadrun lah apa, khilafah lah apalah ya, pokoknya tetap nilainya tinggi. Ya ibaratkan itu beda dengan junjungan kalian itu. Meskipun dipoles bikin seindah mungkin ya, pencitraan itu kan. Tetap nilainya ya 2.000, bro. Gitu lah, bro. Jangan marah, jangan marah. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Di ujung utara Jakarta ada sebuah stadion yang terbangun, namanya Jakarta International Stadium. Stadion itu memecahkan rekor dunia karena infrastruktur yang dibangun adalah salah satu infrastruktur paling rumit yang pernah dikerjakan, di mana harus mengangkat sebuah atap yang beratnya 36.000 ton, sama seperti ngangkat 24.000 mobil bersamaan. Dikerjakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Bahkan program National Geographic Megastructure menempatkan ini sebagai salah satu proyek yang patut untuk jadi pelajaran bagi seluruh dunia. Om, ajarin merangkai kata-kata dong, Om. Emang gua om lo? Apa cita? Apa cita? Ini parah nih. Apa cita? Apa cita? Anies ini ngomong kalau soal adu lari pagi, adu jogging, dia kalah sama Ganjar. Tapi kalau adu gagasan, adu rekam jejak, mereka berani bertanding. Ya pasti menang Pak Anies. Kalau jogging, menang Pak Ganjar. Pak Anies kan mengakui menang Pak Ganjar kalau soal jogging keliling Indonesia. Karena apa menangnya? Pak Anies sudah berbulan-bulan jogging duluan keliling Indonesia. Ya ini kan barusan Pak Ganjar yang jogging. Nah kalau seluruh tanding lagi ya pasti kalah, kan sudah capek Pak Anies. Berbulan-bulan sudah keliling duluan. Nah kalau soal rekam jejak gagasan pasti menang Pak Anies. Karena Pak Anies itu jago gagasan. Tapi jagonya, kelebihannya cuma menggagas saja. Tidak pernah gagasan itu direalisasikan, tidak pernah. Seperti gagasan mau memberi rumah DP 0%, ya cuma menggagas saja. Paham?
5%-nya sintetis. Dan untuk oke. rumput sintetisnya ini sama persis. Nah, ini bener ini video ini. Kalau mau inspeksi, mau sidak, ya berdua aja. Cukup berdua, dibahas sendiri, diulas sendiri, diapresiasi sendiri, dinilai sendiri. Tak kayak Pak Eri. Pak Eri udah sidaknya ngajak rombongan, ngajak wartawan, ngajak ahli, ngajak Kementerian PUPR. Jadi semua pada tahu, jelas. Harusnya begini Pak Eri, kalau mau sidak cukup berdua aja. Jadi standarnya pakai standar Jakpro, bukan pakai standar FIFA. Kalau pakai standar FIFA itu memang begitu Pak Eri, harus detail, harus bagus. Kalau pakai standar Jakpro ya begini aja, cuman diulas berdua, dibahas sendiri, diyakinkan sendiri. Pak Eri itu gimana? Nggak sesuai sama standar FIFA itu kan baru katanya Pak Erick Thohir, katanya Pak Basuki gitu loh. Tapi kan faktanya dong, faktanya memang nggak standar juga sih. Pak Basuki sama Pak Erick Thohir itu mudah-mudahan dia lagi bercanda gitu loh. Dia bilang JIS, Jakarta International Stadium itu katanya nggak sesuai standar FIFA loh. Itu kan stadion udah dibangga-banggain sebagian orang buat kampanye lagi, buat bahan andalan kampanye. Itu nggak mungkin nggak sesuai standar. Buktinya Juventus, Real Madrid udah mau datang situ, nggak tahu kapan undangannya, tapi udah disebarin katanya sih undang-undang, cuman kagak ditangkepin kali ya. Tapi ya kita berdoa aja semoga JIS itu sesuai standar. Meskipun katanya rumputnya itu harus dibenerin karena nggak sesuai tuh rumputnya tuh, ya kan. Terus kemarin juga kan pagernya rubuh. Halo, Pak Erick Thohir. Salam kenal ya. Ingat, saya mau datang ke JIS untuk membuktikan bahwa benar JIS hanya punya satu akses keluar masuk penonton. Apa benar itu ya? Masa stadion yang berkapasitas 80.000 hanya punya satu akses? Ini pasti sedang menyudutkan Pak Anies, orang yang tidak punya akal sehat. Oh, Bapak ini Itu belum sama percaya, dengan Sen. menyudutkan Pak Anies punya otak jongkok. Erick Thohir, ingat ya, saya mau datang ke JIS. Jika nanti ternyata benar JIS hanya punya satu akses keluar masuk penonton, akan saya tinggalkan Anies. Tapi kita pegang guys kalau kata-katanya. ternyata tidak benar, maka akan saya tunjuk batang hidung lu. Terlalu ya, kebencianmu terhadap Anies sudah melewati batas. Ingat loh, Erick Thohir, ya, ada waktunya dunia terbalik dan Anda yang akan menjadi sasaran tembak. Ya, tembak guys. Sasaran tembak bully dari masyarakat. Sasaran tembak bully. Anda sudah membuli Pak Anies tanpa dasar yang kuat. Ingat itu, ya. Halo, ingat sekali lagi ya, Erick Thohir. Halo, Pak Erick Thohir. Salam. Halo, Fatullah. Sudah jadi ke JIS-nya. Yang katanya akademis sih Anda ya. Cermati kata-katanya itu. Dan lihat kondisinya. Ya. Saya tahu Anda pendukung Anies. Memang rata-rata pendukung Anies ya begini. Pintu masuk itu akses, bukan pintu masuk ke stadion. Orang semua tahu stadion di mana aja tuh pintunya banyak, Pak.
Yang dimaksud Pak Erik itu pintu akses. Nih ya, stadion itu kan di tengah kota tuh. Jalur masuknya itu baru di jalur barat, sementara di situ ada 4 jalur, barat, timur, selatan, utara. Nah, yang baru kebuka itu 1 di jalur barat. Yang 3 tuh belum, yaitu karena gagasan karya muter jadinya ya asal jadi begitu. Tidak diperhitungkan stadion itu tempat orang banyak, jadi harus akses keluar masuk penonton tuh harus banyak biar tidak ada penumpukan, tidak risiko ya. Bapak itu sudah tidak tahu, ngotot-ngotot, nuduh-nuduh, tunjuk-tunjuk hidung. Aduh, Bapak. Oke guys, tadi ada salah satu bapak pendukung dari Pak Anies ya, yang kelihatan sekali bapak ini memarahi Pak Erick Thohir ya, tidak puas dengan survei yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dengan Pak Basuki, lalu kemudian dengan beberapa yang lain yang datang melakukan penelitian apa saja yang perlu direnovasi dari Jakarta International Stadium ini. Dan di situ bapak ini tidak terima kalau Pak Erick mengatakan bahwa akses untuk ke JIS itu hanya 1 ya, bukan tidak terima, tetapi beliau tidak percaya dan menganggap bahwa itu adalah salah satu serangan untuk Pak Anies atau fitnah kepada Pak Anies. Dan bahkan beliau juga berani mengatakan bahwa beliau membuat challenge sendiri ya untuk dirinya, bahwa dia akan datang langsung ke JIS untuk melihat kalau benar itu aksesnya cuma 1, dia akan batal untuk dukung Anies ya. Tetapi kalau tidak seperti itu ya, tadi ada kata-kata seperti menyumpahi Pak Erick ya. Oke, kita tinggal menanti perkembangan. Semoga bapak ini ya benaran datang ke JIS dan menempati kata-katanya ya. Kata-kata yang sudah diucapkan itu ya kalau bisa harus ditepati ya. Kalau memang di JIS nanti terbukti aksesnya cuma 1, ya semoga bapak ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah beliau ucapkan ya. Jangan sampai nanti malah seperti Pak Amin Rais ya, yang katanya kalau Pak Jokowi menang dalam Pilpres nanti dia akan jalan kaki dari Jogja apa dari Solo ke Jakarta pakai engklek ya. Tetapi nyatanya sampai dengan saat ini janji tersebut hanyalah omong kosong guys ya. Oke teman-teman, setelah saya mendengarkan panjang lebar berbagai komentar dari netizen ya, saya semakin yakin bahwa siapapun calon presiden nanti yang akan dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia ya, itu adalah pemimpin yang meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi, pemimpin yang melanjutkan apa yang sudah menjadi grand design, apa yang sudah menjadi pondasi semua yang saat ini sudah dikerjakan oleh pemerintah ya. Kita membutuhkan percepatan pembangunan. Oleh karena itu yang kita butuhkan tentunya bukan perubahan guys ya, kita butuhkan adalah melanjutkan ya, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan dan menambahkan mungkin apa yang belum dikerjakan ya. Kalau perubahan artinya diubah lagi ya, yaitu tentunya kita tidak menginginkan apa yang sudah capek-capek kita usahakan, diperjuangkan, dibangun, malah diubah lagi, diacak-acak lagi ya, dibolak-balik lagi. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Oke teman-teman, menjelang detik-detik nih ya, walaupun masih beberapa bulan lagi ya, saya tetap mengatakan ini detik-detik pemilihan calon presiden ya. Semoga teman-teman bisa menentukan sikap yang terbaik ya, memilih pemimpin untuk bangsa dan negara kita ya, pemimpin yang benar-benar
Yang saya harapkan adalah melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi dan tetap nantikan video-video reaksi dari saya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.